Sementara itu banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh mulai surut. Warga PD Jaya mulai mengais sisa-sisa harta benda yang terkubur lumpur akibat derasnya banjir bandang. Sepekan sudah bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Tanah Rencong. Kondisi darurat ini membuat warga kehilangan nyawa dan harta benda. Surutnya banjir di Kabupaten PD Jaya membuat warga kembali ke rumahnya untuk mengais sisa-sisa harta benda yang masih bisa digunakan. Raka Adi dan orang tuanya, warga desa Manyangcut, kini mulai mencari harta benda miliknya yang tertimbun material banjir dan longsor. Untuk saat ini rumah belum bisa dimasukin karena penuh dengan lumpur. Seperti yang Bapak lihat sekarang, rumahnya udah tenggelam sama lumpur. Kami tidak bisa apa-apa, pakaian semuanya sudah terendam. Kami hanya bisa menyelamatkan diri waktu kejadian. Jadi kami tidak bisa ngapain-ngapain lagi di rumah sini. Di Kabupaten PD Jaya Aceh, ratusan kendaraan roda 2 dan 4 hingga hari ini masih tertimbun lumpur dan belum dievakuasi. Tapi dua cepat diperbaiki. Dari PD Jaya Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, pasca diterjang banjir bandang, puluhan warga di daerah Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat yang terdampak berupaya mencari sisa-sisa barang berharga yang mereka tertimbun material lumpur. Meski demikian, aktivitas warga sekitar masih terganggu. Kalau sedih dulu. Pak, ada kami dapat air nanti, Pak. Pasca diterjang banjir bandang, puluhan warga di daerah Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat yang terdampak berupaya mencari sisa-sisa barang berharga mereka yang tertimbun material lumpur. Meski debit air Sungai Batang Kuranji yang mengaliri bendungan Gunung Nago mulai berkurang, namun aktivitas warga masih terganggu karena banyaknya material kayu dan lumpur yang menumpuk di permukiman warga. Rumah ibu hanyut. Untuk barang-barangnya gimana? Nggak ada, keluar kami terpikir, Pak. Nggak ada. Ini tercipta, Pak. Iya, Nggak ada yang selamat barang-barangnya. mana Bu, Pak, ada selamat diri aja, nyelamatin ondanya di sini, Pak. Sebagian warga kehilangan rumahnya yang hanyut terbawa arus banjir bandang dan saat ini warga berharap agar tempat tinggalnya bisa kembali dibangun. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novian Bakri, menegaskan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah merupakan kunci untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Menurut Anindya, tantangan global dan domestik saat ini membutuhkan optimisme yang dibangun melalui kolaborasi nyata. Anindya menyebut dunia usaha memiliki peran besar dalam menjaga konsumsi domestik dan investasi yang selama ini menjadi penyumbang 85% terhadap PDB. Selain memperkuat sinergi, Kadin juga akan membantu pemerintah memperluas lapangan kerja, memperkuat kemandirian, serta memastikan kebijakan ekonomi berjalan efektif hingga ke tingkat daerah. Dan kedua, menyambut baik Kadin untuk deregulasi yang dilakukan, satgasnya ada, dan juga insentif yang akan terus dilakukan. Kadin siap mendukung pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan juga tentunya daya beli dan tentunya investasi. Dan nanti siap juga untuk menyerap likuiditas yang telah disediakan untuk memajukan ekonomi supaya terus tumbuh mencapai perlahan menuju 8%. Jadi terima kasih. Pemirsa, rapat pimpinan nasional Rapimnas Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia 2025 yang digelar di Park Hyatt Jakarta berjalan dengan sukses. Rapimnas yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta ini menghasilkan sejumlah kerjasama strategis untuk perluasan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Digital sekaligus Ketua Organizing Committee Rapimnas Clarissa Tanusudibio memastikan Rapimnas Kadin Indonesia yang digelar 1 hingga 2 Desember 2025 di Park Hyatt Jakarta berjalan dengan sukses.
Rapimnas dihadiri lebih dari 1.000 peserta dan menghasilkan 14 kerjasama strategis dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta. Berbagai kerjasama strategis tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang akan mendorong daya beli sehingga target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Tadi ada MOU untuk antara Kadin dan juga Pupuk Indonesia dan juga antara Kadin dan Menteri Pertanian dan ini adalah beberapa dari 14 MOU yang kami tanda tangani di 2 hari acara Rapimnas ini. Secara target memang semuanya sudah sesuai dengan target dan memang secara tema saya rasa juga sudah cocok karena kita fokusnya bukan hanya dalam lapangan kerja tapi bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas dan juga investasi dan juga inovasi. Jadi memang harus ada masukan dari berbagai macam bidang-bidang ya. Rapimnas Kadin Indonesia tahun 2025 mengusung tema besar Kadin bergotong royong memperluas lapangan kerja untuk kesejahteraan dan kemandirian Indonesia dengan fokus pada peningkatan inovasi, produktivitas, investasi, dan perdagangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Kementerian Agama menggelar Humas Kemenak Award 2025. Jurnalis iNews Media Group menjadi salah satu peraih anugerah penghargaan yang digelar di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Pada penganugerahan kali ini, sejumlah kategori digelar untuk jajaran internal Kementerian Agama yang berperan dalam menyampaikan program Kemenak secara inovatif dan kreatif. Kategori yang diberikan yaitu penghargaan kategori sosial media dan website kepada unit di lingkungan Kemenak, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan kepada Kanwil Kemenak. Selain itu, penghargaan pun diberikan kepada insan pers yang turut membantu memberikan informasi terkait Kementerian Agama kepada halayak. Jurnalis MNC TV di bawah naungan iNews Media Group berkesempatan meraih penghargaan dalam ajang Humas Kemenak Award 2025 ini. Jadi kami sangat apresiasi terhadap jihad yang dilakukan oleh rekan-rekan media untuk menyuarakan apa yang seharusnya kita suarakan dalam rangka menyemangati umat, menyemangati warga bangsa untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ajang ini diharapkan menjadi penyemangat bagi insan media dalam memberikan informasi yang tak hanya menarik namun juga informatif. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Eri Nugraha melaporkan. Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI Muhammad Iskandar yang akrab sapa Caimin mengajak seluruh kementerian evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada pasca bencana yang menerjang di beberapa daerah di Sumatera. Dalam kegiatan workshop Kepala Sekolah untuk program SMK Go Global di Bandung, Jawa Barat kemarin Senin, Caimin mengajak seluruh pihak untuk bahu-membahu memperbaiki kondisi negara saat ini. Ia pun menegaskan bahwa frekuensi bencana yang berulang merupakan tanda perlunya koreksi besar-besaran oleh pemerintah. Terkait hal tersebut, Caimin mengirim surat kepada 3 menteri, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq guna mengajak seluruh kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada. Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah, bahasa MU-nya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total policy semua aspek dari sejak kita berpikir, melangkah dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri.